Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kafatan linnas basyiran wa nadhiran. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in
wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, kembali khotib mengajak jamaah yang terhormat untuk senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diiringi sholawat salam sejahtera semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalani hidup ini penuh keimanan dan ketakwaan, dan senantiasa selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak kita tidak akan pernah mati kecuali diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam. Jamaah yang terhormat, kembali khotib berwasiat khususnya untuk khotib sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah yang terhormat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Lebih dari itu, hendaknya memperhatikan apa-apa yang sudah dilakukan untuk hari esok, terutama hari kiamat. Selanjutnya diingatkan lagi, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian surah Al-Hasyr ayat 18. Hadirin yang terhormat, untuk merenungkan keadaan kita yang alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan November, yang minggu depan sudah memasuki bulan terakhir dalam tahun Masehi. Baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah, keduanya adalah terkait dengan perhitungan perjalanan matahari, dan tahun Hijriah perjalanan bulan, yang sama-sama kita ketahui bahwa matahari dan bulan merupakan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah yang terhormat, perkembangan yang ada marilah kita menjadikan sebagai sinyal, tanda-tanda bagi kita, di mana kita hitungan usia bertambah
tetapi kita semakin mendekat kepada berakhirnya hidup di dunia ini. Dan disinilah tepat kalau Allah tadi disampaikan oleh Khatib menyampaikan bahwa hendaklah kamu memperhatikan apa-apa yang sudah kamu kerjakan untuk hari esok. Hadirin yang terhormat, tentunya semua itu memerlukan bagi kita satu sikap kesadaran, sikap batin penuh ketaatan, karena kita pada akhirnya dihadapkan Allah yang pertama. Kita supaya sadar bahwa sebagai hamba Allah yang diciptakan sesuai tujuan penciptaannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk tunduk dan patuh. Oleh karena itu jamaah yang terhormat, tentunya kita dituntut untuk selalu menata kehidupan kita terkait ibadah kita kepadanya. Sejak bangun tidur hingga bangun tidur lagi. Dengan demikian jamaah yang terhormat, kita awali bangun tidur rasa syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu tanda syukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan di dalam kehidupan kita detik demi detik bertambah kebaikannya. Kemudian sebagai makhluk yang Allah ciptakan sebaik-baik bentuk, maka kita tentunya diingatkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Jamaah yang terhormat, maka kita dituntut sebagai hamba Allah yang sebaik-baik bentuk, diikuti dengan ucapan dan tindakan, dengan sebaik-baik ucapan dan tindakan. Maka dengan demikian kita tentu akan mengatur gerak langkah kita penuh keadaban, penuh sopan santun ketika kita berjalan di muka bumi ini. Jamaah yang terhormat, kemudian sebagai makhluk yang Allah muliakan, karena sebagai Bani Adam, kita pun menemukan ayat yang menegaskan, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jamaah yang terhormat, di daratan kita bisa berjalan dengan baik. Terkadang kita berolahraga demi bugarnya fisik kita. Dini hari kita bertahajud demi pulgarnya juga jiwa kita. Oleh karena itu jamaah yang terhormat, penuhi rasa syukur semuanya itu. Bahkan ketika berada di lautan, dari lautan tidak hanya dinikmati ikan dan lain sebagainya, begitu juga mutiara, bahkan sekian banyak sumur-sumur pengeboran minyak. Walaupun yang ngangkutnya
tidak selalu orang kita. Jamaah yang terhormat, maka itu semua jamaah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati kita tidak bisa menyedot isi bumi berupa minyak umpamanya, tapi yang jelas kita bersyukur sampai hari ini masih diberikan keleluasan menghirup udara segar sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang terhormat, puncak keterhormatan kita lainnya adalah kita sebagai khalifah. Sebagai khalifah, tentu kita sudah familiar dengan suratul Baqarah ayat 30. Walaupun ada ayat-ayat lain yang tersebar dalam berbagai surat. Di dalam suratul Baqarah ayat 30, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jamaah yang terhormat, ketegasannya di sini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengumumkan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah. Khalifah adalah pengganti. Yang pertama, manusia sebagai kepanjangan tangan dari kekuasaan Allah, sehingga bisa menata, mengolah, bahkan memanfaatkan alam raya. Jamaah yang terhormat, di sisi yang lain, ketika para malaikat bertanya, untuk apa menjadikan khalifah? Padahal mereka akan selalu menumpahkan darah, membuat kerusakan. Karena memang menurut beberapa riwayat, bumi ini pernah dihuni oleh yang disebut makhluk bernama Jan. Jan juga sebangsa dengan makhluk jin. Jamaah yang terhormat, lalu mereka terusir ketika diturunkan pasukan para malaikat, dipimpin oleh iblis. Mereka lari ke sana kemari, sampai ke pulau dan pegunungan-pegunungan terpencil. Jamaah yang terhormat, tapi Allah penuh kasih sayang menjawab, inni a'lamu ma la ta'lam. Aku lebih tahu apa yang kamu belum ketahui. Jamaah yang terhormat, memang makhluk Allah yang banyak taat kepada Allah, banyak ibadah kepada Allah, mereka adalah para malaikat. Terutama ketika iblis pernah menjadi petugas menjaga surga, kemudian juga menjaga bumi. Ketika mendengar ungkapan ini ja'ilun fil ardi khalifah, terutama iblis terbersit di dalam hatinya rasa kesombongan. Mungkin kalau bahasa kenapa tidak aku saja yang jadi khalifah? Aku yang banyak beribadah kepada jamaah yang terhormat. Disinilah mulai ada sikap kepongahan, sikap kesombongan. Jamaah yang terhormat, oleh karena itu dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk Allah adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Hadirin yang terhormat, kehormatan manusia dibanding makhluk lain adalah karena manusia diberi kemampuan oleh Allah berilmu pengetahuan dan kemampuan teknologi, sehingga manusia mampu menata alam raya, mengolah dan memanfaatkan, dan alam raya juga bersedia dikelola manusia. Walau alam raya tidak berkepentingan kepada manusia, malah justru manusia atau melainkan manusialah yang berkepentingan kepada alam raya. Hadirin yang terhormat,
Maka sebagai khalifah, terutama para pemimpin sesuai konteksnya, tidak dibenarkan mengeksploitasi alam raya secara zalim, apalagi hingga terjadi kerusakan lingkungan, bahkan terjadi kezaliman terhadap sesama hidupnya, yakni sesama manusia. Manusia sebagai khalifah di backup dengan ilmu pengetahuan, skill atau keahlian, dan attitude yang diiringi akhlakul karimah. Idealnya mewujudkan kesejahteraan hidup berkeadilan yang merata. Walaupun hingga sekarang mungkin hal itu baru dirasakan oleh sebagian bangsa Indonesia saja. Meski demikian, jamaah yang terhormat, mari kita menjadi hamba Allah yang tidak termasuk yang disindir dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak menggunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jika kita terhindar dari semua yang barusan dikemukakan, maka insya Allah kita kelak akan bisa mempertanggungjawabkan semua anugerah dari Allah, mulai insting atau gharijah, panca indera, lalu akal dan hati. Bukankah di dalam surah Al-Isra dikemukakan ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabnya. Jamaah yang terhormat, surah At-Takasur pun mengingatkan kepada kita bahwa sampai kapan kita bermegah-megah dengan anugerah Allah tanpa ketaatan. Lalu ditutup di dalam surah itu, summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kelak akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah dinikmatinya itu. Jamaah yang terhormat, semoga kita dengan kasih sayang Allah senantiasa taufik dan hidayahnya menyertai kita, sehingga kita menjadi hamba Allah. Semakin bertambah usia kita, semakin dekat takwa kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa nafa'ati wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Aslih lana ya Allah dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.